Basilea, channel pendalaman Alkitab, studi teologi, dan podcast pelayanan oleh Pendeta Sony Santoso, Eskom, MTH. Like, subscribe, and share, dan selamat menonton. Salam sahabat Basilea, jumpa lagi di PA kita hari ini di dalam 1 Korintus pasal 12. Saya baca dahulu ayat yang ke-12. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam tubuh Kristus ini ada banyak anggota, dan saya dan saudara adalah anggota tubuh Kristus juga. Sama seperti tubuh ada banyak anggota, tapi semuanya itu satu tubuh. Demikian juga kita di dalam Kristus ada banyak karakter, ada banyak pelayanan, ada banyak tipe-tipe orang, ada banyak macam kepribadian dan talenta dan semuanya saudara, tapi kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Ayat 14 saya lanjut. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Jadi tubuh kita ini kan tidak terdiri atas satu anggota, tapi banyak. Ada kepala, kepala pun terbagi, ada mata, ada mulut, ada hidung, dan ada tubuh badan, badan pun terbagi, ada tangan, tangan pun terbagi, ada jari, ada kuku, dan macam-macam saudaraku sekalian. Ayat 15, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Jadi misalnya kaki ini berpikir dia bukan tubuh, dan dia berkata, lah aku bukan tangan, jadi aku bukan tubuh. Nah pertanyaannya, benarkah jika demikian kaki ini bukan tubuh? 16. Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Contoh lain, ketika telinga berpikir mata lebih penting, karena aku bukan mata, aku ini siapa? Aku cuma telinga, aku bukan tubuh. Benarkah telinga itu bukan tubuh? 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Jadi andai kata tubuh ini seluruhnya mata, saudara, maka pertanyaannya adalah di mana pendengaran? Jika semua telinga, di mana penciuman? Jika semua mulut atau hidung, di mana penglihatan? Kan begitu saudara. Jadi kita ini ada banyak karunia, ada banyak talenta, ada banyak tipe orang, ada banyak tugas-tugas pelayanan, tapi kita semua ini saling melengkapi sebagai tubuh Kristus. Ayat 18. Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi posisi kita dalam tubuh Kristus ini pemberian Allah secara khusus saudara. Saudara dimanapun saudara ditempatkan, apapun talenta yang saudara miliki dalam pelayanan, saudara ada di sana atas kehendak Tuhan. Secara khusus Allah memberikan tugas itu kepada saya dan saudara. Jadi saudara jangan berpikir kita ini kurang berperan, kita ini kurang elok, kita ini enggak bertalenta, kita ini enggak seperti yang lain. Jangan berpikir demikian saudara, karena peran kita di komunitas gereja ataupun di dalet ataupun di mana saja saudara melayani, peran saudara sebagai tubuh Kristus itu sangat penting. Saya loncat ayat 22. Malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Jadi kalau saudara perhatikan, tidak selalu anggota tubuh yang sering dilihat orang, yang sering terpakai, misalnya mulut, mata, tangan, itu tidak selalu itu yang paling dibutuhkan. Ada banyak anggota tubuh yang lain itu juga dibutuhkan saudara. Mohon maaf, contoh saudara misalnya bulu hidung misalnya, atau kuku jari misalnya saudara, ini orang mungkin kurang memberi perhatian, tetapi justru ini juga penting saudara. Apabila atau alis misalnya, apabila kita nggak punya alis, itu pasti kita akan menderita juga saudara.
nggak punya kuku atau kuku sakit, saudara mungkin pernah yang namanya cantengan atau apa, saudara, ketika kuku sakit maka seluruh tubuh juga merasakan itu, apalagi kalau gigi yang begitu ya saudara. Gigi ini siapa yang memperhatikan, saudara? Apakah orang memuji gigi? Ya mungkin ada, tapi tidak seperti orang memuji yang kelihatan lainnya, misalnya wajah atau misalnya rambut atau apa ya saudara. Jadi malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Ayat 23, kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperhatikan, kita berikan perhatian khusus. Mari saudara sekalian, kita belajar untuk memperhatikan penghormatan, menghargai kepada anggota tubuh Kristus yang lain, apapun bentuk pelayanannya. Terkadang kita menghargai yang terlihat saja, misalnya hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah, pengajar, atau donatur, atau WL, atau musik yang terlihat di pelayanan mimbar, yang terlihat paling ke depan dalam hal kepanitiaan, dalam hal seluruh kegiatan pelayanan, saudara. Tetapi mari kita belajar, saudara, untuk memberikan penghormatan juga, untuk menghargai juga tubuh Kristus apapun peran mereka. Masing-masing dari anggota komunitas kita, masing-masing dari anggota gereja kita adalah tubuh Kristus yang dikirim Tuhan secara khusus untuk membangun tubuh Kristus di mana kita berada. Saudara sekalian, mari kita juga berikan penghormatan kepada mereka. Justru dalam tugas-tugas mereka itu tugasnya mungkin lebih berat, saudara. Tugasnya mungkin butuh kerendahan hati yang lebih lagi, saudara. Dan mereka jarang dihormati. Karena itu mari saudara, jangan menganggap remeh pelayanan mereka. Dan bagi saudara yang melayani di tempat-tempat seperti itu, di tempat-tempat yang bukan terlihat, jarang dipuji, jangan menyerah, jangan putus asa, saudara. Engkau penting dalam tubuh Kristus, kehadiranmu sangat dibutuhkan. Ayat 26, saudara, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kenapa kita mesti menghargai, menghormati, memberi perhatian kepada seluruh anggota tubuh Kristus, saudara? Karena ketika satu anggota menderita, kita semua juga menderita. Penderitaan dan persaudaraan di dalam tubuh Kristus haruslah demikian, saudara. Jangan sampai pelayanan kita justru membuat orang lain menderita dan kita tertawa dalam penderitaan orang. Tetapi mari kita sesama tubuh Kristus ini memiliki empati bahwa jika satu di antara kita menderita, kita semua turut menderita. Karena itu saudara, mari saling menghargai, saling menghormati, saling mensupport. Jangan menjatuhkan, saudara, saling mensupport. Apapun karya, apapun bentuk para pelayan Tuhan, rekan-rekan kita yang semangat dalam melayani. Semangat dalam melayani, jangan putus asa, Tuhan pakai saudara lebih dahsyat. God bless you.